Islam itu mengedepankan kedamaian, bukan mengedepankan perselisihan. Kalau saja ada perbedaan di antara kita sebagai umat Islam, terutama di dalam urusan agama, maka jangan sampai menjadi sebuah perpecahan, dan perpecahan kemudian menjadi permusuhan, kemudian mengerucut menjadi pertengkaran, dan akhirnya bisa saja kita sesama bangsa Indonesia, satu agama, melakukan peperangan dan menganiaya orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatuhu wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, sahabat garansi ilmu yang kami cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin di hadis yang ke-9 di pekan yang ke-10. Sehubungan ada salah satu minggu di mana kami tidak mengisi pengajian kitab Riyadhus Shalihin ini. Nah, para sahabat sekalian, langsung saja saya akan bacakan hadis yang ke-9. Wa an Abi Bakrah Nufai bin Haris As-Saqafi, dan diterima dari Abu Bakrah Nufai bin Haris As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhum, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idal taqal muslimani bisayfihima, ketika dua orang muslim bertemu dan masing-masing membawa senjata, kemudian saling membunuh, fal qatil wal maqlul finnar, maka baik yang membunuh ataupun yang dibunuh masuk ke dalam neraka. Kemudian Nufail bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, hadal qatil fama balul maqtul, orang yang membunuh masuk neraka, lalu bagaimana orang yang dibunuh? Kenapa yang dibunuh pun ikut masuk neraka? Rasul menjawab, innahu kana harison ala qatli sahibihi, sebab orang yang dibunuh pun sebelum terbunuh dia menginginkan untuk membunuh sahabatnya. Jadi dua-duanya sama-sama menginginkan terbunuh salah satu di antara dua orang tersebut. Nah, sahabat sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini seolah-olah memberikan salah satu petunjuk atau pelajaran bagi kita sebagai umatnya, seperti yang ada di dalam hadis yang lain, bahwa man azama 'alal ma'siyati biqalbihi wa tana nafsuhu 'alaiha, siapa orang yang mengazam melakukan kemaksiatan dengan hatinya, kemudian azaman tersebut tersimpan di dalam hatinya, maka orang tersebut berarti sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa akan dimaafkan seseorang yang membayangkan atau memikirkan sesuatu tentang dosa, min ghairi istiqrorin, tanpa pikiran negatif untuk berbuat dosa itu, tanpa tersimpan menetap di dalam pikiran, kemudian tidak dilakukan pula, maka itu termasuk kepada pikiran yang dimaafkan. Tetapi lain cerita di saat pikiran tersebut kita kembangkan, kemudian kita simpan di dalam memori pikiran kita dan kita lakukan, maka berarti meskipun itu tidak dilakukan, itu akan menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana wa in tarakaha khaufan minallah, kemudian jika kemaksiatan itu tidak dilakukan, pikiran pun tidak kemudian berpikir terus-menerus untuk melakukan kemaksiatan tersebut, maka Allah akan tuliskan sebagai niat daripada kebaikan. Di samping itu pula, hadis ini menjelaskan kepada ayat-ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Siapa orang yang membunuh orang yang beriman secara disengaja, maka baginya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, dia akan selamanya hidup di neraka tersebut, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah membenci kepada orang tersebut. Jadi hadis ini tidak menjelaskan tentang masalah peperangan antara umat Islam dengan agama yang lain, atau dalam rangka membela agama, membela negara. Ini tidak termasuk kepada kategori bahwa baik yang dibunuh ataupun yang membunuh masuk neraka. Jadi lalu siapakah yang masuk ke dalam hadis ini? Perang seperti apa yang dimasukkan ke dalam peperangan di mana yang dibunuh dan yang membunuh itu masuk neraka? Sebelum saya jelaskan, kita intro dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Jadi para sahabat sekalian, yang termasuk kepada kategori di mana yang membunuh dan dibunuh itu masuk neraka adalah ketika orang beriman membunuh atau saling membunuh di dalam satu pertengkaran dengan landasan satu mengikuti hawa nafsu, yang kedua berebutan urusan kepentingan dunia. Maka perkelahian dua orang tersebut yang mengakibatkan sahabatnya terbunuh, ini masuk kepada kategori yang membunuh dan yang dibunuh pun sama-sama masuk ke dalam neraka. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menjaga sekali tentang masalah nyawa manusia. Maka tidak baik bagi seorang muslim membunuh sesama muslim dengan akibat, bukan akibat daripada kebenaran, tetapi karena mengikuti hawa nafsu. Banyak di antara kita bahkan kejadian yang telah lama di mana ada orang dituduh mencuri pengeras suara di satu masjid, kemudian rame-rame dibunuh tanpa bukti. Maka orang yang membunuh semuanya, meskipun jumlahnya ada ribuan, tetap saja mereka di dalam hukum Islam harus dikisos. Kalaupun tidak, mereka berdosa, sama-sama telah menghilangkan nyawa orang yang sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi kita sebagai umat Islam, jangan pernah gegabah mengikuti hawa nafsu, menginginkan orang terbunuh dengan cara apapun, baik dengan mencelakakan orang, dengan menusuk menggunakan senjata, atau kita membunuh dengan doa. Itu pun termasuk kepada pembunuhan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sahabat sekalian, lalu bagaimana dengan peperangan yang di zaman dahulu pernah terjadi antara umat Islam, di mana para kelompok Muawiyah dan kelompok sahabat Ali bin Abi Thalib itu melakukan peperangan. Ke kelompok Ali bin Abi Thalib berperang melawan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha yang disebut dengan perang Jamal. Maka menurut para ulama, kita sebagai umat Islam haruslah berprasangka baik kepada mereka, sebab mereka itu adalah sahabat yang telah diadpis oleh Rasulullah SAW sebagai as-sabiqunal awwalun. Mereka adalah kurun yang terbaik daripada umat Rasulullah SAW, karena mereka di dalam rangka mempertahankan ijtihad. Sedangkan kita kenal di dalam agama bahwa ijtihad itu meskipun salah tidak mengakibatkan dosa bagi seseorang. Jadi peperangan yang terjadi di antara mereka hanyalah sebuah penetapan ijtihad, kelompok yang benar, kelompok yang salah. Ini tidak termasuk kepada bahasa Rasulullah SAW, idal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Nah para sahabat sekalian, di zaman sekarang ini kita perlu khawatir melihat perkembangan di mana umat Islam ini sudah banyak keluar daripada apa-apa yang telah dituntun oleh Rasulullah SAW, di mana saudara muslim bahkan hatta dengan tetangganya berani membunuh orang lain,
menghilangkan nyawa orang lain tanpa sebab, ataupun dengan sebab perebutan lahan tanah, perebutan apalagi yang disebut perebutan wanita, perebutan kekayaan dan lain sebagainya, maka itu adalah perbuatan yang sangat hina sekali. Kita berani mengorbankan kehormatan kita sebagai umat Islam demi membela sesuatu yang bersifat duniawi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengedepankan perdamaian, lebih mengedepankan permusyawarahan di antara umat Islam agar tidak terjadi pertumpahan darah. Maka oleh sebab itu di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Nanti di hari akhir ada bayi-bayi perempuan yang ditanya oleh Allah, kenapa kalian dibunuh? Artinya pembunuhan tersebut akan menjadi dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan perdamaian di antara kita, menginginkan antara sesama umat Islam berdamai dalam hal apapun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya di antara kaum muslimin itu adalah saudara, maka kedepankanlah perdamaian. Carilah titik persamaan, jangan suka mencari titik perbedaan. Sebelum saya lanjutkan pembahasan tentang ini, mari kita dengarkan intro sebentar. Baik, kita lanjutkan. Begitu luar biasa hadis ini memberi peringatan kepada kita dan sekaligus mengingatkan kepada jati diri kita sebagai umat Islam bahwa Islam itu mengedepankan kedamaian, bukan mengedepankan perselisihan. Kalau saja ada perbedaan di antara kita sebagai umat Islam, terutama di dalam urusan agama, maka jangan sampai menjadi sebuah perpecahan, dan perpecahan kemudian menjadi permusuhan, kemudian mengerucut menjadi pertengkaran, dan akhirnya bisa saja kita sesama bangsa Indonesia satu agama melakukan peperangan dan menganiaya orang lain. Padahal kita ini ditugaskan untuk saling mengasihi satu sama lain. Bahkan yang menjadi kekhawatiran ini banyak sekali, ada pencuri motor berani mengambil motor orang kemudian dibunuh. Banyak kejadian ada anak tetangga gadis diperkosa kemudian dibunuh, padahal yang melakukannya adalah Islam. Jadi kita tidak menyalahkan agamanya, tetapi mari kita kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Lakukanlah dan berikanlah kasih sayang terhadap sesama umat Islam. Ini khawatir, apalagi kalau menyangkut permasalahan antara kunut dan tidak kunut. Masa iya sih agama milik Allah, tapi kita yang berperang mengedepankan hawa nafsu dan emosi gara-gara perbedaan di dalam masalah furu'iyah. Nah, sahabat sekalian, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan bahwa la tarji'u ba'di kufara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan sampai, kata Rasul, kalian kembali kepada kekufuran, di mana di antara kalian saling membunuh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan banyak juga sebaliknya ya. Kalau ada curanmor kemudian tertangkap, itu kalau sudah kabur dalam Islam sebaiknya tidak dikejar, apalagi dibunuh. Paling tidak dia diserahkan kepada yang berwajib. Kadang-kadang kan masyarakat kita ini menghakimi mereka dengan alasan kalaupun kami dibegal, kami pun akan dibunuh. Padahal pada saat itu dia tidak terbunuh. Yang pasti kita membunuh dia ketika ketahuan dia mencari motor. Padahal misalnya motornya bukan motor yang bagus, pencuriannya tidak jadi, tapi tetap dibunuh, bahkan sampai dibakar, ya bahkan sampai diarak-arak, digusur.
memakai motor kembali di jalan aspal sampai meninggal dunia. Itu bukan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita kembalikan kepada ajaran Rasul, di mana Rasul menginginkan sesama umat Islam menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama umat Islam, bukan saling bermusuhan, tidak memperebutkan sesuatu yang akhirnya menjadi permusuhan, pembunuhan. Banyak orang berebutan air di sawah, itu saling membunuh. Banyak orang berebutan pohon, batas tanah, akhirnya menjadi pembunuhan. Itu na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini yaitu orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu sampai berani membunuh. Membunuhnya bukan landasan karena Allah, contoh seperti membela negara, membela agama. Maka peperangan itu adalah peperangan yang bersifat jihad fisabilillah, sebuah kewajiban. Insya Allah yang terbunuh itu akan menjadi mati syahid, yang membunuh pun mempunyai pahala jika landasannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi para sahabat sekalian, Rasul berpesan jangan sampai kita saling mengucurkan darah satu sama lain, sebab di akhirat nanti dosa yang paling berat di hadapan Allah itu adalah ad-dima, permasalahan darah yang kita keluarkan tanpa jalan yang hak. Mari kita berdamai, mari kita bersatu dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat, khusus untuk saya pribadi, umumnya bagi sahabat sekalian. Mudah-mudahan pembacaan hadis Rasul ini membawa keberkahan bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.